menghantui dan mengiringi, ya, dan membuntuti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau, ya. Dari awal masa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, dan terus sampai ujian itu berlanjut sampai umatnya sampai menjelang hari kiamat kelak. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibekali di awal diturunkannya wahyu dengan 5 ayat pertama surat Al-Alaq sebagai jawaban dan bekal yang Allah berikan kepada beliau untuk menghadapi segala tantangan, ya, risalah, tantangan nubuwah, dan tantangan dakwah, ya, yang kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat-ayat berikutnya di dalam surat Al-Alaq, dan diakhiri dengan ayat sujud, ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, ya. Nah, kemudian kita coba sederhanakan bahwa tentang kezaliman itu sendiri. Bagaimana, apa saja penyebab-penyebabnya, kemudian apa saja solusi yang Al-Quran berikan, ya, agar tidak terjebak kepada kezaliman terhadap diri sendiri, tidak terjebak kepada kezaliman kepada Allah, dan tidak terjebak kepada kezaliman sesama manusia atau sesama makhluk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentu dalam membahas segala sesuatu kita perlu mengetahui dan menjabarkan apa definisinya, sehingga pengetahuan kita terhadap segala sesuatu berbasis dengan definisi itu dan tidak lari dari definisi itu, tidak keluar dari definisi itu. Salah mendefinisikan akan salah menghukumi dan akan salah mengambil solusi. Al-zulm, kezaliman yang dimaksud oleh syar'i, ya, oleh syariat adalah bentuk perluasan dari kata kezaliman yang sudah didefinisikan terlebih dahulu secara bahasa. Seperti halnya pada definisi-definisi yang lain, ya, tidak selamanya definisi syariat adalah sesuai dengan definisi bahasa. Misalnya Salat itu secara bahasa artinya doa. Tapi salat secara syariat adalah satu gerakan, ya, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, ya, dengan memenuhi segala syarat dan juga rukun-rukunnya dengan kaifiyat yang telah, tata cara yang telah juga ditentukan. Walaupun memang salat itu ada kandungan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kezaliman. Dia adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'i. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa huwa aidan ibaratun 'an at-ta'adi 'anil haqq ila al-batil. Dan juga perilaku ta'addi, menodai, melukai, kemudian mencederai sesuatu kebenaran dengan hanya menyematkan satu kebatilan. Maka kebenaran itu menjadi kemudian tercederai dan berubah daripada kebenaran menjadi kezaliman. Ta'addi 'anil haqq, dia seperti hanya berpaling sedikit saja dari kebenaran dan kemudian membumbuinya dengan kebatilan, ya. Yang rasanya sudah tepat Allah ramu, yang rasanya kemudian sudah tepat Allah bikin semua ramuannya,
sangat adil, sangat tepat, sangat proporsional. Ya, ibaratnya kemudian ada orang yang jago masak luar biasa, juara masak internasional, sudah dia bikin makanan itu sedemikian rupa enak, lezatnya, menunya pas. Kemudian isenglah orang yang datang ngasih garam sedikit saja, maka rasanya menjadi tercederai. Keluarlah maknanya dan segala rasanya tadi, walaupun tampaknya di depan mata kita ini kayaknya rasanya makanannya sama-sama saja, tapi makanan hanya baru bisa dicicipi atau dirasakan enaknya bagi siapa yang mencicipinya. Dan inilah rahasia keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa perlu kemudian kita menambahkannya dengan bumbu-bumbu kebatilan, ya, yang tadi kita coba sederhanakan dengan garam tadi. Dia hanya bisa dinikmati keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kebenaran yang Allah turunkan itu bagi siapapun yang sudah mencicipinya. Makanya Said Qutb dalam tafsirnya mengatakan, keimanan itu tidak akan bisa dirasakan kemanisannya, la ya'rifuha illa man zaqaha, kecuali bagi siapapun yang sudah mencicipinya, baru bisa merasakan manisnya iman itu. Ya. Dari tampak luar sama, salat itu seperti itu, tapi rasanya akan berbeda. Sama-sama salat berjamaah di satu masjid yang sama dengan imam yang sama, rasanya akan beda. Setiap kita pasti berbeda. Antara imam dan makmum yang membaca ayat, yang faham dengan ayat yang dibacakan dengan yang membacanya, itu juga pasti akan berbeda. Apalagi dengan sebagian kita mungkin yang tidak faham apa yang dibacanya. Ya, bulan Ramadan sama-sama puasa, tapi rasa puasanya berbeda. Begitu juga naik haji. Semua amalan ibadah kita yang dilakukan secara bersama-sama, yang semua takaran rasanya sudah Allah tetapkan, ramuannya, tata caranya dan seterusnya tadi, kemudian bisa berpaling sedikit saja ketika kita ta'addi 'anil haqqi ilal batil, ya, hanya menambahkan bumbu-bumbu kebatilan sedikit saja, maka semua akan berpaling menjadi kezaliman. Makanya nanti akan saya sebutkan para ulama setidaknya membagi 3 bentuk kezaliman. Bentuk yang pertama adalah zalim kepada Allah, dan zalim kepada Allah yang paling besar adalah syirik, dan syirik yang paling kecil adalah riya. Riya itu apa? Menambahkan bumbu sedikit saja dalam salatnya misalnya. Langsung Allah cap dengan orang yang zalim, Allah ancam dengan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Hanya lalai sedikit saja, bumbu kelalaian dikasih. La haula wala quwwata illa billah wal iyad billah. Bumbu kelalaian sedikit saja dikasih. Karena Allah sudah tetapkan rasanya, ramuan waktunya sudah ditetapkan. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat sudah Allah tetapkan waktu-waktunya. Tapi diancam dengan wail akibat kezaliman terhadap, ya, bumbu waktu, sahun. Alladzina hum yura'un, ada bumbu riya. Maka beralihlah, ya, langsung dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah wa fihi naw'un minal jur, ay inhirafun 'anil 'adl. Dan zalim juga mengandung makna al-jur, ya, kejahatan. Jair, kezaliman, kejahatan, kesewenang-wenangan, jaur. Ai inhirafun 'anil 'adl, berpaling dari keadilan, berpaling dari proporsionalitas. Inilah 3 makna besar yang terkandung dalam makna kezaliman tadi. Pertama adalah wad'u syai' fi ghairi mawadhi'i, meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya, atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang kedua, ta'addi 'anil haqq ilal batil, kemudian mencederai kebenaran hanya dengan sedikit saja bumbu kebatilan. Yang ketiga adalah berpaling dari keadilan atau berpaling dari proporsionalitas. Dan di situ ada makna kesewenang-wenangan. Bahasa kitanya mau enak sendirilah. Ya,
Asal kenyang, asal enak, asal puas, asal semua itu, ya. Yang penting saya. Berikutnya, apa saja bentuk kezaliman, maka para ulama membaginya kepada 3 hal. Pertama adalah an yadhliman nasu fima bainahum wa bainallahi ta'ala, kezaliman antara manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'azamul kufr wasyirk wan nifaq. Dan bentuk kezaliman yang paling besar kepada Allah adalah kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. Kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. Dan ketiga karakter ini Allah jadikan nama surat dalam Al-Quran, yaitu Al-Kafirun. Maaf, 2 diantaranya Al-Kafirun dan Al-Munafiqun, ya. Karena Al-Musyrikun tidak Allah jadikan sebagai suratnya, tapi tokoh-tokohnya Allah angkat langsung, ya. Tokoh-tokohnya Allah angkat langsung nama-namanya. Walidzalika qala ta'ala, dalam surat Luqman Allah berfirman ketika membahas tentang nasihat Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai ananda, pesan orang tua kepada anaknya, janganlah sekali-kali syirik kepada Allah. Innasyirka, karena sesungguhnya kesyirikan itu la zulmun azim, sungguh benar-benar kezaliman yang besar. Ya, akarnya kezaliman itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mengakibatkan dia zalim kepada dirinya, dia zalim kepada orang lain. Akar dari kezaliman seseorang kepada dirinya dan kepada orang lain adalah diawali dari zalimnya dia kepada Allah, entah dengan bentuk kesyirikan, entah dengan bentuk kekufuran, entah dengan bentuk kemunafikan. Ketika ada orang khianat terhadap amanah yang telah diletakkan di pundaknya, dan pengkhianatan itu kemudian berkaitan dengan hak-hak manusia, maka kita ingat, semua kezaliman kepada manusia dan kepada seorang dirinya diawali dengan kezaliman kepada Allah, dan zalim kepada Allah adalah bentuk dari kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Kita ingat salah satu tanda orang munafik apa? Idza tumina khana, ketika dikasih amanah dia berkhianat. Allah sudah kasih, oh ini tanda-tanda kemunafikan. Maka diawali dengan tadi, kepada haknya Allah dia zalimi. Jangan heran kalau kepada hak sesama manusia dia juga pasti akan zalim. Uang Allahnya saja dizalimi, uang hak Allahnya saja enggak ditunaikan. Uang sama Allah aja berani, apalagi sama manusia. Ya. Ketika misalnya dia juga mudah saja berbohong kepada sesama manusia, zalim kepada sesama manusia, dan dusta adalah min alamatil nifaq, alamat kemunafikan, dan kemunafikan adalah dosa atau kezaliman yang paling besar antara seorang manusia dengan Allah Tuhannya, maka itulah pangkalnya semua. Ya, banyak orang berbuat zalim, datang ke dukun, ya, untuk melet, untuk nyantet, untuk bikin nggak punya anak, untuk susah dapat jodoh, untuk bikin usaha toko di sebelahnya bangkrut, untuk kemudian bikin temannya kemudian turun jabatan dan seterusnya, dimutasi dan lain sebagainya. Zalim kepada hak saudaranya diawali dari apa? Syirik. Dia datang ke dukun, ya, datang ke orang bodoh, bukan orang pintar, ya. Jadi pangkalnya sudah dijelaskan oleh para ulama ini. Ketika dibagi kezaliman itu kepada 3, maka diawali dengan zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pembagian yang pertama tadi. Dan a'zamuz zulmi, dan dosa kezaliman paling besar kepada Allah adalah berkaitan dengan 3 hal tadi, 3 pokok tadi: syirik, munafik dan juga kufur.
Nah, maka kemudian yang kedua, ya. Atau saya tambahkan lagi ayatnya dengan surat Hud ayat 18. Kalau tadi Luqman ayat 13, yang dimaksud dengan la zulmun azim, kezaliman yang besar, yang Allah tegaskan adalah syirik tadi, maka Allah mengingatkan dan sedikit ada nada mengancam dengan ancaman yang luar biasa. Ala la'natullah 'alal zalimin. Ketahuilah, laknat Allah itu Allah siapkan bagi orang-orang zalim. Artinya sudah Allah siapkan. Ya, ibaratnya dia masuk ke rumahnya Allah. Allah sudah siapkan, Allah sudah jamu. Ya. Dan sedikit demi sedikit, ya, dalam hadis dikatakan, wa inna lanumli 'alal zalimin, kami tunda sejenak orang-orang zalim itu. Kami imla, kami biarkan sejenak. Ya. Ya, kalau bahasa Al-Qur'annya dalam ayat lain misalnya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan istidrajkan mereka dari pintu yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya, dari pintu-pintu yang mereka tidak duga, dari arah yang mereka tidak kira sebelumnya. Wa umli lahum, dan kami biarkan dulu mereka, kami berikan kemudian mereka ke lapangan, diancam, nanti diazab sama Allah. Mana azab Allah nggak datang-datang? Ini udah zaman modern, masih ada aja azab dan seterusnya. Inna kaidi matin, tapi kata Allah, sesungguhnya kaidi, tipu daya kami, matin, sangatlah kokoh, nggak gampang kemudian dirobohkan. Ya, tipu daya Allah sangatlah kokoh. Berikutnya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah zulmu bainihi wa bainin nas, wa bainan nas, zulmu bainahu wa bainan nas, kezaliman antara dirinya dengan sesamanya. Wa iyyahu qasada biqaulihi, dan untuk inilah Allah Subhanahu wa taala memaksudkan firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan ingat, setiap kejelekan, setiap keburukan, balasannya adalah keburukan yang semisalnya. Ya. Faman 'afa, tapi barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berusaha untuk memperbaiki hubungan, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya Allah siapkan di sisinya. Dan sesungguhnya innahu la yuhibbul zalimin, Allah enggak suka sama orang-orang zalim. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, setiap keburukan itu harus ada balasannya berupa keburukan yang setimpal. Disitulah hadir syariat, disitulah hadir hukum. Dan Allah sebagai pembuat hukum, Allah sebagai pembuat syariat, kita hanya sebagai objek dari pemberlakuan syariat itu. Kenapa dalam hal salat kita mau tunduk? Salat ini aturan Allah, syariat Allah. Kenapa dalam zakat 2,5% kita harus tunduk? Zakat ini aturan Allah, syariat Allah, dan Allah yang membuat syariatnya. Kenapa kita berangkat haji sekian tahun harus nunggu setoran sekian puluh juta, ONH sekian ratus juta, kita mau taat, bela-belain, kita kerjain. Padahal haji pun adalah syariat Allah. Allah yang membuat syariat dan hukum dan ketetapannya. Kita mau nurut. Tetapi dalam hal yang banyak sekali umat Islam masih banyak menyaksikannya, yaitu bab hudud, yang sebenarnya hukumnya dalam Al-Quran mungkin hanya 7% saja itu. Karena hanya 7 hudud dalam Al-Quran. Ya, masalah qisas, ya, bunuh balas bunuh, mencuri potong tangan, dan itu sebenarnya syaratnya luar biasa berat, Pak. Enggak sekedar itu saja. Orang takut potong tangan, Islam sadis, kejam, dan seterusnya. Saya bahas masalah sariqah, pencurian di Al-Azhar itu, kita bahas dalam satu mazhab fikih Syafi'i itu 1 semester.
hanya masalah bab pencurian. Nggak semudah itu. Syaratnya banyak luar biasa, ya. Kemudian ketentuan apa saja yang dicurinya juga luar biasa. Ketentuan tempat penyimpanan barang yang dicurinya juga seperti itu, luar biasa syarat-syaratnya. Enggak semudah asal potong tangan. Ya, karena Allah tetap menghargai hak-hak makhluknya. Ya. Waktu pencuriannya, apakah di masa paceklik, apakah di masa lapang, siapa yang mencurinya? Banyak ketentuannya. Masalah perzinahan, zina cambuk bagi yang belum menikah, zina rajam bagi yang sudah menikah atau muhsan. Itu juga syaratnya juga luar biasa. Berapa yang menyaksikannya? Kalau orang ini tidak mau mengaku, ada nggak yang menyaksikannya? Apa buktinya? Jadi syariat yang sudah sedemikian rupa Allah kemudian kemas tadi, jangan sampai kemudian menghadirkan kezaliman kepada orang lain berupa bentuk balasan yang setimpal tadi, manakala tidak didasari dengan bukti-bukti yang kuat. Ya. Orang ngebunuh orang lain, Islam sudah menjelaskan bahwa hukumnya adalah kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ayat sebelum puasa itu. Ayat 178 apa 177 ya itu. Atau 179. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas dalam urusan bunuh membunuh. Bahkan di hari kiamat kelak, tatkala amal yang pertama kali dihisab atau persidangan yang akan Allah gelar terhadap umat manusia kepada kita semua yang berkaitan dengan haknya Allah, amal pertama yang dihisab adalah salat. Tapi amal pertama, urusan pertama, hal perkara pertama yang akan dipersidangkan di hadapan Allah terhadap semua perkara umat manusia yang berkaitan satu dengan yang lainnya adalah yang berkaitan dengan darah. Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Urusan pertama yang akan diqada, disidangkan, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan urusan sesama manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fid dima, adalah urusan kezaliman terhadap darah. Singkatnya adalah masalah pembunuhan. Dan dosa umat manusia pertama yang zahir adalah dosa pembunuhan yang dilakukan oleh anak Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam kepada saudaranya. Apa penyakit hati yang tidak tampaknya? Hasad. Dan dosa pertama di langit hasad, dosa pertama di bumi hasad. Iblis hasad terhadap Nabi Adam, tidak suka diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Hasad karena Adam dikatakan diciptakan dari tanah, iblis merasa diciptakan dari api dan lebih mulia daripada tanah. Maka dosa keduanya adalah kesombongan. Tapi dosa umat manusia di bumi pertama adalah hasad. Zahirnya adalah pembunuhan yang didasari dengan hasad, kedengkian tadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada balasannya, ada. Kalaulah bukan Allah, bukan sesama manusia, kalaulah bukan seorang manusia yang diangkat di antara sesama mereka untuk menjadi hakim di antara sesama mereka dengan kebaikan, kebenaran yang bersumber kepada Al-Quran, maka kemudian Allah lah yang punya hak sebagai hakim yang sesungguhnya di dunia, imma di dunia ataupun di akhirat kelak. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Akan Allah datangkan setiap amal itu, tapi kemudian Allah jadikan amal itu sia-sia belaka. Kepada siapa Allah jadikan amal itu sia-sia belaka? Kepada orang yang kata Nabi Muhammad SAW dikategorikan orang yang bangkrut tadi. Salah satunya dalam tafsirnya dikatakan kepada orang yang riya dalam amalnya. Kepada siapa Allah jadikan amalnya sia-sia? Kepada orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, amalnya sia-sia.
Tetapi kita tambahkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain tentang kaitannya dengan orang yang bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Datang hari kiamat membawa pahala salatnya banyak. Salatnya selalu di masjid, tepat waktu berjamaah. Wa siyamin, puasanya banyak. Puasa Ramadan iya, puasa Senin Kamis iya, puasa Daud iya, puasa Muharram Asyura iya, puasa Arafah 9 Arafah iya, Zulhijjah, puasa macam-macam dia jalanin. Puasa Syawal 6 hari iya. Wa zakatin, zakatnya banyak. Zakat setahunnya 500 juta misalnya. Ada seorang pengusaha itu zakat melalui lembaga dompet duafa yang setiap tahunnya zakatnya 500 juta. Kalau saya sebutkan namanya pasti kenal semua, tapi nggak perlu saya sebutkan. Ya. Kemudian dia bawa pahala zakatnya, sodakohnya banyak, santunan yatimnya banyak. Ya, kemudian ya hibahnya, wakafnya, bikin sumur di mana-mana, ya, dan seterusnya. Tapi kemudian kata Nabi Muhammad SAW, orang ini orang bangkrut. Yang datang Allah hadirkan semua amal-amalnya, tiba-tiba kok menjadi sirna. Hanya karena apa? Hanya berkaitan dengan hak sesama manusia. Sebab apa? Ada orang yang ngadu pada hari kiamat kelak, tatkala dikumpulkan di padang mahsyar 1000 tahun lamanya, dengan kondisi matahari yang terik luar biasa, yang akan Allah berikan naungan hanya 7 golongan pada hari itu, menunggu Allah subhanahu wa ta'ala turun dari langit. Tiba-tiba kemudian langit pertama terbuka, malaikat penjaga langit pertama kemudian berbaris rapih. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba dzalikal yaumul haq. Itulah hari yang penuh dengan kebenaran, semua kebenaran terungkap. Pada hari di mana ruh-ruh dan para malaikat berdiri saffa, bersaf-saf. Pintu langit pertama terbuka, malaikat penjaga langit pertama kemudian berbaris satu saf, saffa. Pintu langit kedua terbuka, malaikat penjaga langit kedua kemudian berbaris satu saf. Sampai pintu langit ketujuh terbuka, malaikat penjaga langit ketujuh pun kemudian berbaris satu saf. Setelah itu apa yang terjadi? Allah turun, ya, dengan arsy-Nya, dengan singgasananya, kemudian bertanya kepada hamba-hamba yang sedang berkumpul di padang mahsyar, wahai sekalian hambaku, siapa di antara kalian yang ingin mengadu kepadaku? Saat inilah waktunya. Datanglah orang-orang yang di dunia tidak sempat pengaduannya diterima oleh sesama manusia, sempat mengadu tapi tidak ada follow up dari pengaduannya. Nggak ada masalah, memang ngadu sama manusia begitu. Ya, kalau ada fulus mungkin urusan jadi mulus, kalau nggak ada fulus mungkin urusan jadi nggak mulus. Ngadu berkali-kali nggak ditanggapi bisa jadi. Ngadu ke siapapun lah. Tapi kalau ngadu kepada Allah, Allah bilang, siapa di antara kalian yang hari ini mau ngadu kepadaku, silakan. Datanglah seorang hamba, ya Rabb, waqad syatama hadza, aku pernah dihina sama dia. Masya Allah, hanya dihina, syatam. Kemudian waqadhafa hadza, aku pernah difitnah sama dia. Masya Allah. Ada orang misalnya sudah meninggal tapi tetap jadi bahan fitnah, difitnah aja dia. Sudah meninggal masih dikatakan saya difitnah sama si fulan, saya yang fulan yang beginiin saya, dan seterusnya. Ya. Kemudian apa? Wasafaka dama hadza, saya, ya Rabb, saya pernah dibunuh sama dia, nyawa saya pernah menghilang, saya pernah hilang nyawa saya gara-gara dia. Ya. Gara-gara disuntik saya mati, ya Rabb, sama dia. Jangan-jangan saya dulu yang misalnya, ya Rabb, gara-gara saya dipaksa ikut vaksin jadi saya mati misalnya. Bahaya. Kalau hanya gara-gara vaksin kemudian ternyata betul-betul bisa membunuh, wal'iyadzubillah. Ya Rabb, saya pernah misalnya ditusuk sama dia, saya pernah ditembak sama dia, saya pernah digantung sama dia, saya pernah dimutilasi sama dia, saya pernah dilempar ke laut, tenggelam sama dia. Semua yang berefek kepada hilangnya nyawa, pada hari itu orang semua akan mengadu.
Ketika pembunuhan itu tidak berdasarkan hak, kecuali pembunuhan yang berdasarkan had. Orang yang misalnya dipancung mati, nggak boleh ngadu, memang sudah hukumnya begitu. Orang yang qisas, ya mati, ya memang udah hukumnya, nggak boleh ngadu lagi, dan nggak bisa ngadu. Yang keempat adalah ya Rabb wa akala mahala hadza, harta saya pernah diambil sama dia ya Rabb. Saya punya hak 2,5% tapi nggak dikasih ke saya ya Rabb, dari zakatnya dia, misalnya. Ya Rabb, saya punya hak, ya saya sudah bayar pajak segini tapi saya nggak mendapatkan apa-apa, misalnya. Kalau kita punya hak dari situ, ya. Dan semua yang berkaitan dengan harta, jangan sepelekan. Wal'iyadzubillah, seorang istri yang tidak mendapatkan nafkah suaminya dan merasa terzalimi atas nafkah yang tidak diberikannya. Begitu juga dengan anak, ya, dengan kerabat kita, orang tua dan seterusnya. Apalagi misalnya menyikapi kalau seandainya memang ada orang punya hak mendapatkan bantuan di masa pandemi senilai uang tertentu, kemudian uangnya diambil pula sama orang yang bagiinnya. Misalnya nih, Masjid Al-Muhajirin, misalnya Masjid Al-Muhajirin bikin acara bansos, bantuan sosial buat masyarakat sekitar yang terdampak. Sudah ditulis nama-namanya, sudah dipanggil, dihubungin, ibu nanti ibu dapat sekian ya. Ya, ditulis di anggaran sekian, tapi yang dikasihnya cuma sekian misalnya, dikurangin dari nilai yang telah ditetapkan. Ya. Kita kurban Idul Adha, sama Nabi sudah ditetapkan jatah si kurban hanya sekian, selebihnya bagikan. Kemudian masih juga ngambil kepalanya, minta satu kakinya misalnya, padahal sudah dapat bagian dari hewan yang dikurbankannya. Ini hal-hal yang sepele mungkin, tetapi kemudian seringkali kita abai dan lalai, mungkin lupa juga. Nah, berkaitan dengan kezaliman sesama manusia ini, itu yang keempat, menghina, syatama hadza wa qadhafa hadza, memfitnah, kemudian juga membunuh, kemudian mengambil harta, wa daraba hadza, ya Rabb saya pernah dipukul sama dia ya Rabb. Saya pernah dipukul sama dia secara langsung ataupun tidak langsung. Ya secara langsung macam-macam, bisa pakai tangan, bisa pakai apa? Pentungan, bisa pakai mungkin gear, ya orang tawuran gitu ya. Bisa pakai gesper gitu ya. Macam-macam. Atau yang nggak langsung, pakai apa? Pakai batu dilempar, kena berdarah, bocor misalnya. Tapi nggak meninggal, tidak berkaitan dengan nyawa, tapi merasa terpukul. Daraba hadza. Atau kita kepada yang terdekat, juga kepada istri. Pernahkah kita memukul istri? Pernahkah kita memukul anak? Jangan-jangan nanti tidak mengundang keridhaan mereka. Mereka kemudian menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb saya pernah dipukul suami saya pernah dipukul oleh orang tua saya, wal iyad billah. Darab hadza. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, orang ini bangkrut, semua amalnya kemudian dipindahkan. Ketika masih ada yang ngadu, akhirnya apa? Dosa-dosa orang yang mengadu ini juga dipindahkan kepada dia. Awalnya membawa pulang pahala yang banyak, semua pahala kemudian ditransfer, dipindahkan, malah kebagiannya dosa orang-orang yang terzalimi, wal iyad billah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Setiap satu keburukan Allah pastikan ada balasan keburukan yang sama yang akan diberikan kepada orang tersebut. Wal'iyadu billah. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman bainal 'abdi wa baina nafsihi, antara seseorang dengan dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Fatir ayat 32. Faminhum zalimun li nafsihi. Sebagian mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala mengutip ucapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Qasas ayat 16. Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Rabb, inni sesungguhnya aku zalamtu nafsi, aku
telah menzalimi diriku sendiri. Ingat kisah Nabi Musa, Pak. Nabi Musa pernah berbuat salah, ya. Apa kesalahannya? Ketika dia hendak membela, ada dua orang pemuda yang saling bertikai, yang satu dari kalangan Bani Israel, dari kalangan kaumnya, dan yang satu dari kalangan kaum yang lain. Akhirnya Nabi Musa membela siapa? Yang dari kaumnya sendiri, bangsanya sendiri. Bahasa Al-Quran indah. Apa kata Al-Quran? Fawakazahu faqadha alaihi. Nabi Musa cuma sekali tonjok saja. Wakaz itu tonjok di dada. Sekali tonjok di dada, fawakazahu faqadha alaihi. Akhirnya orang ini tewas mati. Awalnya cuma untuk melerai, memisahkan supaya nggak berantem. Niatnya itu, nggak ada niat sama sekali untuk membunuh. Tapi memang Nabi Musa kan tokoh Nabi yang sangat kuat, kekar, luar biasa. Gambarnya begitu. Ingat kisah Nabi Musa bawain 2 ember buat 2 anak perempuan yang mengantri nggak dapat air. Apa kata, ya dikatakan Syekhul Madian, seorang tokoh di kota Madian, ya, bahwa Nabi Musa, kata anaknya, laqawiyun amin. Dia ini orang yang kuat, bah, sangat kuat. Ya, tolong ya angkat dia sebagai pekerja kita. Ya, innaman istajartal qawiyul amin. Orang yang kau pekerjakan ini adalah orang yang kuat. Nabi Musa orang yang kuat. Sekali tonjok mati. Masya Allah. Tapi kemudian Nabi Musa apa kepada Allah doanya? Inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah zalim kepada diriku sendiri. Dalam doa Nabi Adam, faqala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, aku telah zalim kepada diriku, ya, seandainya engkau tidak mengampuniku, sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi. Maka kata para ulama, sesungguhnya pangkalnya kezaliman adalah zalim kepada Allah, tapi ujungnya kezaliman adalah berakibat kepada dirinya sendiri. Akhir daripada kezaliman ujungnya adalah menzalimi diri sendiri. Karena Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, setiap satu keburukan kepada orang lain akan berbalas satu keburukan yang sama yang Allah timpakan, sadar ataupun tidak sadar, ya Allah akan berikan kepada si pelaku kezaliman tadi. Kita zalim nggak bayar zakat 2,5%, nilainya 250.000 misalnya. Gaji 10 juta, 2,5% 250.000. Nggak kita bayar 250.000-nya zakat kita, ada aja cara Allah ngambil 250.000-nya nanti. Ada aja. Entah mobil keserempet, harus ganti bemper, waliyadzubillah misalnya, cat bemper 250, poles. Entah misalnya anak sakit tiba-tiba datang ke dokter, konsultasi, bayar di kasirnya kena 250.000 plus obat misalnya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Karena musibah salah satu fungsinya adalah menggugurkan dosa. Dosa apa sih yang digugurkan oleh Allah dari musibah itu? Ingat, dosa kezaliman kepada hak orang lain. Ya. Berikutnya, ya. Tetapi Allah ingin menegaskan bahwa kezaliman itu tidak boleh dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah akan melekat kepada Allah. Karena Allah menegaskan dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku mengharamkan terhadap diriku sendiri melakukan satu bentuk kezaliman kepada hamba-hambaku dan kepada semua makhluk ciptaanku. Dan aku jadikan kezaliman haram atas kalian semua dan di antara kalian semua. Fala tadzalamu, maka janganlah berlaku zalim satu dengan yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kaitannya dengan surat Al-Alaq? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Allah tegaskan di ayat ke-6, kalla innal insana layatgha. Benar-benar kata Allah, sesungguhnya manusia wahai Muhammad layatgha
benar-benar melampaui batas. Tagha yatgha, bukan hanya membumbui semua keteraturan yang sudah Allah tetapkan dengan sedikit saja garam kebatilan, tapi Allah bahkan menegaskannya lebih. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ya, garamnya kebanyakan. Karena kalau garamnya masih sedikit, masih banyak, yang Allah maafkan, gampang. Tapi ini manusia, kalaulah bukan karena rahmat Allah, penjagaan Allah, maka benar-benar akan melampaui batas. Batas, ya, pagar yang sudah Allah tetapkan, ini punyamu, ini punya saudaramu, ini hakmu, ini hak saudaramu. Ya, jangan kau lompati pagar kemudian kau mengambil hak saudaramu itu. Yushiku an yarta'a fihi, dalam bahasa hadis itu. Kalau kita punya domba, kita punya kemudian hewan ternak, kita sudah bikin pagar, bahkan hati-hatilah domba kita jangan sampai memakan rumput, ya, di lahan tetangga kita. Sebegitunya Allah kemudian memberikan kepada kita batasan. Ya, jangan sampai hewan ternak kita memakan rumput yang ada di lahan saudara kita, tetangga kita. Itu hewan ternak kita, Pak, bukan kita. Bagaimana dengan kita sebagai si penggembalanya? Maka kalau kita lihat bahasa Al-Quran tentang tagha yatgha innal insana la yatgha, seringkali dari sekian banyak kata tagha dalam Al-Quran, seringkali Allah nisbatkan kata tagha ini dengan Fir'aun. Seringkali begitu. Contohnya dalam surat Thaha misalnya, faqala dhhaba ila fir'aun innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, berangkatlah, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun benar-benar telah melampaui batas, kata Allah. Jadi adanya orang berani mendatangi seorang diktator besar yang Allah perintahkan, Musa badannya kecil, Pak, badannya kecil, tapi nyalinya besar, orangnya kuat luar biasa, pernah terusir, pergi dari kota Mesir, pergi ke Madian. Tapi di Madian ternyata dapat jodoh, dapat istri di sana, dipekerjakan oleh Syekh Madian di sana. Pernah kemudian terasingkan ke negeri orang, ya, bukan karena dideportasi, tapi balik lagi dia ke negeri Mesirnya, ya. Bahkan dari sejak sebelum lahirnya sudah mendapatkan ancaman luar biasa. Fir'aun mendapatkan mimpi dan ditafsirkan oleh para penafsir mimpi di sekelilingnya bahwa akan ada seorang anak muda laki-laki yang akan menggoncang singgasanamu dan menjatuhkan semua kekuasaanmu. Maka Fir'aun kemudian memberikan satu maklumat, satu dekret presiden, nah gitu ya kira-kira, bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir maka bunuh. Yang dibunuh bahkan bayi laki-laki yang baru lahir, yang tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya pengawal siapa-siapa, orang yang masih lemah, la ta'lamuna syai'an, belum mengenal kata dan juga kemudian belum bisa berbuat apa-apa, nggak bisa lari, ya. Boro-boro melawan, boro-boro dia megang senjata. Musa nggak punya apa-apa, nggak megang apa-apa, tapi semua bayi laki-laki yang lahir bunuh, kata Firaun. Ancaman sudah dapat bahkan sebelum Nabi Musa lahir. La haula wala quwwata illa billah. Mana lagi yang tidak melampaui batas dibandingkan orang ini, Firaun. Maka Allah katakan Firaun telah melampaui batas. Nah, yang kedua, kenapa sih orang itu sampai melampaui batas dengan kezalimannya? Bukan hanya membumbui, tapi juga kemudian nuangin semua kebatilan itu. Allah sebutkan dalam surat Al-Alaq ini setidaknya ada 3 hal. Ya. Yang pertama adalah dalam tafsir As-Sa'di dikatakan lijahlihi,
mimma khalaqahu Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dia telah lupa dan tidak kemudian mendalami hikmah dari apa Allah menciptakan dia, yang telah Allah sebutkan di awal surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan dia dari segumpal darah. Maka jangan pernah main-main sama darah orang lain, karena engkau pun aku ciptakan hanya dari segumpal darah, yang atas izinku segumpal darah ini kemudian berbentuk menjadi dirimu yang seperti sekarang. Jangan pernah main-main dengan darah seseorang. Innal insana la yatgha. Allah yang memberikan kehidupan kepada seseorang, tapi kenapa engkau wahai manusia ciptaanku yang mengambil hak kehidupan dia, padahal aku yang ngasih? Makanya Allah tegaskan dan ditafsirkan dalam tafsir As-Sa'di, li jahli, karena kebodohannya, karena mungkin dia lupa, karena jangan-jangan sama sekali tidak berilmu, jangan-jangan tidak memahami hikmah dari apa sebenarnya Allah menciptakan dia, yang sudah Allah tetapkan di awal surat Al-Alaq, min 'alaqin, dari segumpal darah. Maka oleh karena itu jangan pernah menodai darah orang lain, jangan pernah menumpahkan darah orang lain yang tidak dibenarkan secara syariat. Ini sebab pertama. Ya. Kalau kita elaborasi lagi, dari apa Allah ciptakan kita? Dari min ma'in mahin, dari air yang hina, yang keluarnya dari tempat yang hina, yang keluar ketika proses kelahirannya dengan dicampuri darah yang juga najis, dari tempat yang penuh najis. Proses keluarnya sperma min ma'in mahin, dari air yang hina, kemudian keluarnya bersama dengan darah yang najis pula. Allah haula wala quwwata illa billah. Padahal kata Allah, Iqra wa rabbukal akram, bacalah, karena Allah yang telah memuliakan, karena Allah yang paling mulia. Maka jangan pernah mengejar kemuliaan manusia. Apa kata Allah? Ini sebab yang kedua. Ar-ra'ahu istaghna. Mereka merasa mulia dan merasa cukup. Cukup dengan ilmunya, cukup merasa besar dengan kekuasaannya, cukup merasa besar dengan seragamnya, cukup merasa besar dengan titelnya, cukup merasa besar dengan harta kekayaannya, cukup merasa besar dengan apapun. Ar-ra'ahu istaghna. Ini sebab kedua. Ketika seseorang mencukupkan dirinya bukan kepada Allah, maka Allah kemudian tidak akan membutuhkan dirinya. Allah tidak akan membersamainya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir kita adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Cukuplah bagiku Allah, hasbiyallah, ni'man nasir, Allah sebaik-baik penolong, ni'mal maula, sebaik-baik pelindung, wa ni'mal wakil, sebaik-baik yang bisa aku wakilkan urusanku kepadanya. Ar-ra'ahu istaghna. Ini sebab yang kedua. Ada satu quote indah, siapa yang mencari kemuliaan dunia, Allah akan hinakan di akhirat. Tapi siapa yang menghinakan dirinya di dunia, Allah akan muliakan di akhirat. Siapa yang menyibukkan dirinya di dunia dengan manusia, Allah akan capekkan dia di akhirat. Tapi siapa yang menyibukkan dirinya dengan Allah di dunia, Allah akan istirahatkan di akhirat. Ya. Kita buat apa capek dengan manusia? Capek hati doang misalnya, ya, capek perasaan,
capek kemudian mengejar sesuatu yang gak dikasih-kasih sama manusia. Justru di akhirat Allah bikin tambah capek. Tapi ketika kita capeknya justru dengan Allah, Allah jadikan kita akan istirahat di akhirat. Yang ketiga, ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Yang ketiga, dia lupa. Semua orang yang melampaui batas dan zalim tadi, sesungguhnya karena mereka lupa li jahlihi, atas kejahilannya, ila rabbikar ruj'a, kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Setelah kematian ada kehidupan. Kematian bukan akhir segalanya. Setelah kematian ada pertanggungjawaban. Setelah kematian ada persidangan. Setelah kematian ada keputusan yang akan Allah berikan. Setelah kematian ada nasib yang hanya dua kesudahannya, yaitu antara surga dan neraka saja. Jumat yang lalu saya khutbah Jumat di Masjid Nurul Iman. Saya masih bersalaman dengan Pak Haji Imran. Kemarin saya shock pagi mendapatkan kabar beliau meninggal dunia, Allah yarhamhu. Saya masih bersalaman terakhir, dan saya masih mengingat terakhir beliau mengantarkan saya dengan Ustaz Zainil itu di pintu Masjid Nurul Iman. Singkat sekali. Ya, kita pun demikian. Hari ini masih bisa bertemu, belum tentu pekan depan masih bisa bertemu. Kalaulah hari-hari kita kemudian diisi dengan kezaliman kepada Allah, diisi dengan kezaliman kepada diri kita sendiri, diisi kezaliman kepada sesama kita, wal'iyadu billah, jangan sampai ketika sedang berbuat zalim, saat itulah kemudian malaikat maut menjemput kita. Ila rabbikar ruj'a. Ada proses pengembalian dari Allah ke tempat asal. Ketika dibahasakan dengan pengembalian, berarti memang ini bukan tempat asal kita. Dunia bukan tempat asal. Kita hanya tinggal di bumi, dan bumi ini adalah tempat kita dikebumikan. Bumi adalah bukan tempat tinggal, tapi bumi adalah tempat meninggal. Siapa yang akan mencari tempat tinggal di bumi? Ketahuilah, sesungguhnya bumi hanya tempat meninggalnya kita. Tempat tinggal yang hakiki adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penuh dengan kebahagiaan namanya surga, yang penuh dengan kesengsaraan dan kesakitan namanya neraka, wal'iyadzubillah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, singkat solusinya adalah kembali kepada surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai jawabannya. Pertama, iqra, teruslah membaca, berilmu. Karena dasar kita bertauhid adalah ilmu, dasar kita beribadah adalah karena ilmu. Dan kita selamat di dunia ini adalah illal ladzina amanu, dengan iman dan tauhid, wa amilus shalihat, dengan amal soleh yang kedua-duanya berbasis dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika berilmu, kaitkan ilmu kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan kita. Ini solusi yang pertama. Yang kedua adalah Iqra wa rabbukal akram. Muliakan Allah dengan segala kemuliaannya, jangan pernah mencari kemuliaan dunia. Siapa yang mengejar kemuliaan dunia akan sangat mudah terjebak dengan kezaliman kepada sesama. Ketika dia kemudian berani mengejar satu kemuliaan dunia dengan menginjak hak saudaranya, yakinlah di situ dimulai segala bentuk kezaliman. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Yang ketiga solusinya adalah teruslah merasa bodoh terhadap diri sendiri. Teruslah merasa tidak punya apa-apa dan tidak punya ilmu apa-apa, tidak punya harta apa-apa, tidak punya kekuasaan apa-apa. Karena semuanya adalah proses yang Allah berikan dan sedang Allah titipkan saja, yang satu saat pasti akan Allah ambil kembali semua itu. Nama kita saat ini yang sedang Allah titipkan, dengan semua titel di belakangnya, embel-embel, semua titipan, dan akan Allah ambil kembali. Harta, jabatan, kekuasaan, relasi, semua akan hilang begitu saja. Bersandar kepada itu semua akan membuat kita lelah, tapi bersandar kepada sesuatu yang sangat kuat dan kokoh, kita akan nyaman dan kita bisa istirahat dengan sebaik-baiknya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.